Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Di sini saya Najwa Nugroho akan kembali memaparkan video pembelajaran untuk sesi ke-6 pada perkuliahan mata kuliah gambar teknik mengenai lanjutan gambar teknik bangunan bagian keduanya. Baiklah, di sini izinkan saya untuk membagikan materi yang akan saya tampilkan di dalam video pembelajaran ini yang sudah saya persiapkan dalam bentuk PowerPoint. Baik, sudah tertampil materi yang akan saya sampaikan pada sesi ke-6 ini mengenai gambar teknik part keduanya, yaitu mengenai menggambar proyeksi bangunan 2 dimensi. Nah, sebelum memulai materinya, saya sedikit mereview mengenai materi sebelumnya yang saya sampaikan di sesi kelima. Saat kita menggambar, kita perlu memperhatikan fungsi bangunan itu sendiri, kekuatan dari konstruksi bangunan yang akan kita bangun, dan keindahan serta atau estetika dari bangunan yang kita bangun. Yang itu merupakan dasar dari kita untuk merencanakan suatu gambar rencana bangunan. Selain itu, gambar juga yang kita buat nantinya harus akurat, jelas, rapi, dan bersih. Sehingga pembaca akan dengan jelas mengerti apa yang dimaksud di dalam gambar yang kita rencanakan. Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan kita gambar, maka terlebih dahulu kita harus memahami pengertian antara lain tentang denah, tampak, potongan, dan detail-detail yang antara lain itu ada rencana pondasi, rencana atap, rencana kusen, pintu dan jendela, rencana instalasi listrik, dan sanitasi nantinya, serta detail-detail konstruksi lainnya. Nah, baiklah, pada outline perkuliahan sesi ke-6 ini kurang lebih ada 5, yaitu yang pertama tentang gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, dan gambar detail, serta adanya tambahan materi yang akan sudah saya siapkan di dalam file PowerPoint kali ini. Yang pertama yaitu gambar denah. Gambar denah merupakan tampak atau potongan yang mendatar dari suatu bangunan yang dilihat dari atas ke arah bawah, diambil kurang lebih setinggi 1 meter dari dasar bangunan atau dari elevasi nolnya dari bangunan tersebut. Sehingga gambar yang terlihat dalam bangunan itu kurang lebih antara lain itu adanya potongan dinding, potongan kolom, potongan kusen, pintu dan jendela, gambar penempatan perabot, nama dan ketinggian suatu lantai ruangan, jarak antara dinding ke dinding yang lainnya, simbol dan bahan bangunannya, serta dimensi dan skalanya. Pada gambar denah ini biasanya menggunakan skala 1:100 atau 1:50, tergantung besar dan kecilnya dari gambar yang kita rencanakan dan ukuran kertasnya. Untuk gambar tampak sendiri, yang kedua itu merupakan penglihatan mata terhadap bangunan secara tegak lurus sesuai arah instruksi atau kode yang diberikan. Misalnya, tampak muka, tampak kanan, tampak utara, dan tampak atau tampak A1, dan lain-lain tampak lainnya. Yang sering kita gunakan itu biasanya tampak yang memutar, yaitu ada tampak depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Hasil gambar yang akan diperlihatkannya, untuk bentuk atap itu akan ditampilkan, pintu dan jendela juga akan ditampilkan, model bangunan ataupun tinggi rendahnya bangunan tanpa memperlihatkan bagian dalam strukturnya. Adapun skala untuk menggambar gambar tampak ini masih sama seperti gambar denah tadi, yaitu dengan denah skala yaitu 1:100 atau 1:50, tergantung juga terhadap besar gambarnya yang diinginkannya serta ukuran kertas yang akan kita gunakannya. Yang ketiga itu mengenai gambar potongan. Gambar potongan sendiri merupakan pandangan penampang bangunan atau konstruksi yang dengan arah tegak sesuai dengan kode atau petunjuk arahnya. Kode atau arah potongan biasanya ditunjukkan pada gambar denah. Gambar yang terlihat berupa penampang gambar pondasi yang digunakan sebagai lantai dan dinding. Di samping itu juga ketinggian plafon dan lantai serta kuda-kuda lengkap dengan nama dan ukuran kayu yang digunakan serta ketinggian bangunannya. Skala yang digunakan masih sama, yaitu 1:100 atau 1:50. Ini umumnya. Namun kita juga harus memperhatikan ukuran gambar yang akan kita gambar serta ukuran kertasnya juga.
Nah, yang selanjutnya itu ada gambar detail. Gambar detail merupakan gambar penjelas suatu konstruksi yang diperlukan. Gambar penjelas biasanya lebih besar agar pelaksanaan pekerjaan proyek sesuai dengan ukuran dan bahan yang digunakannya. Gambar penjelas atau gambar detail ini biasanya menyangkut tentang ukuran lubang dan coakan serta penempatan konstruksinya. Bentuk gambar dapat hanya berupa tampak denah, muka dan samping atau denah, tampak muka dan potongan melintang, dan bila mana bentuk konstruksinya cukup sulit untuk dimengerti dengan gambar aksonometrik, maka perlu juga digambarkan secara isometrik atau proyeksi miring. Skala gambar yang digunakan itu lazimnya itu 1:2, 1:5, 1:10, atau 1:20, sesuai dengan kebutuhan dan kejelasan gambar. Untuk macam-macam gambar detail konstruksi itu antara lain ada 5, yaitu detail rencana fondasi, detail atap, detail kusen pintu dan jendela, detail instalasi listrik, dan detail sanitasi atau detail septic tank dan peresapannya. Untuk detail rencana fondasi sendiri merupakan gambar penempatan fondasi, baik itu fondasi plat, setempat, ataupun pancang, dan fondasi lajur, di mana titik, lebar, dan jarak antar fondasi ditentukan ukurannya, dimensinya nanti juga akan dijelaskan. Dan gambar ini akan digunakan dalam pembuatan papan piket atau yang kita sebut plank, yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai pedoman dalam penggalian. Dalam gambar biasanya dinyatakan dalam skala 1:100 atau 1:50, sesuai besaran gambar dan ukuran kertasnya. Untuk detail atap sendiri merupakan gambar rencana penempatan kuda-kuda, nok, gording, kaso, dan rem, yang ditentukan jarak dan penampangnya, kayu atau bahan yang akan digunakannya juga. Ukuran penampang dan jarak bahan yang digunakan tergantung penutup yang dipakai. Biasanya melihat jenis atapnya, apakah dari genteng tanah, ataukah dari genteng metal, ataukah dari genteng yang berbahan lainnya, mungkin asbes yang dari seng, ataupun yang asbes yang dari bahan polonium. Pada gambar detail atap ini juga untuk ukurannya itu menyesuaikan, lazimnya itu 1:100 sampai dengan 1:50. Namun juga harus memperhatikan ukuran gambar dan kertas yang digunakannya. Untuk detail kusen pintu dan jendela, itu merupakan gambar penempatan bentuk kusen, pintu, dan jendela pada denah bangunan, di samping juga sebagai penjelas arah bukaan pintu dan jendela itu sendiri. Dengan kode yang dibuat, diharapkan dalam gambar detail, kusen inti dan jendela maupun ibu pintu dan jendela tidak akan menjadikan salah dalam pembuatan ataupun dalam pemasangan nantinya. Skalanya masih sama, yaitu dengan 1:100 dan 1:50. Untuk lazimnya dengan mengikuti ukuran gambar dan ukuran kertasnya. Selanjutnya mengenai instalasi listrik. Instalasi listrik merupakan penempatan titik lampu dan jenis lampu yang akan kita gunakan, serta saklar dan stop kontak yang diperlukan sehingga dapat menghitung kebutuhan bahan yang akan diperlukan untuk penerangan ini. Untuk skala sama, yaitu 1:100 sampai dengan 1:50, dengan harus memperhatikan ukuran gambar dan ukuran kertasnya. Untuk lebih jelas dan mempermudah mengenai desain instalasi listrik, itu banyak aplikasi penunjang, antara lain adanya Dialux, adanya AutoCAD ME, dan lain-lain. Selanjutnya itu untuk desain detail septic tank dan peresapannya. Konstruksi tangki atau septic tank itu merupakan penggolongan air kotor, terutama dari kakus atau WC, yang sangat penting. Karena bila benar-benar tidak diperhatikan, akan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, terutama bagi rumah sekitarnya bila menggunakan sumur dangkal untuk mendapatkan air guna kebutuhan dalam keluarga itu sendiri. Konstruksi septic tank bermacam-macam bentuk dan jenisnya, tetapi pada prinsipnya akan kurang lebih sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar dari yang sudah ada keterangan angka 1 sampai angka 7, di mana masing-masing bagian itu sudah ada penjelasannya, baik dari bagian 1, 2, 3, 4, sampai 7. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama, yaitu biasa merupakan pipa saluran air kotor dari kakus atau WC
ke ruang penghancur atau gulakannya. Untuk bagian 2 itu merupakan ruang penghancur, sebaiknya diberi pipa ventilasi dengan ukuran rata-rata diameter 1 inci sebagai pengatur tekanan udara di dalam ruangan tersebut. Untuk bagian ketiga itu septic tank intinya, yang terdiri dari ruang lumpur, air, dan udara. Ruang ini digunakan sebagai tempat pembusukan dari lumpur segar maupun lumpur matang. Untuk tangki septic tank yang baru, sebelum digunakan sebaiknya diisi air terlebih dahulu hingga penuh dan ditambahkan air comberan dari selokan yang warnanya hitam karena sudah mengandung bibit-bibit pembusukan yang cukup dengan perbandingan 1 ember saja. Ini akan memberikan sebagai awal proses pembusukan dalam tangki septic tank itu sendiri. Selanjutnya itu bagian 4, itu ruangan pengambilan lumpur yang sudah matang kurang lebih sekitar 2 tahun sekali. Nah, dibuat sendiri ruangannya agar tidak mengganggu septic tank lainnya dalam proses pembusukan. Untuk bagian 5 itu ruangan pengeluaran air dari septic tank ke ruang peresapan atau rembesan. Dan letak pipa pengeluaran lebih rendah daripada pipa pemasukan, yang kurang lebih perbedaannya tingginya 10 cm. Bagiannya merupakan ruang penggontor, berguna mencairkan endapan dari septic tank yang akan masuk ke dalam resapan atau rembesan. Dan yang bagian terakhir itu konstruksi resapan atau rembesan. Air dari tangki septic tank itu akan disalurkan ke peresapan atau rembesan, atau yang sering kita sebut sebagai biopori. Peresapan ini dibuat dari kerikil dan pasir yang sebelumnya dilapisi dengan ijuk-ijuk sebagai filternya. Nah, cara untuk menentukan septic tank sendiri itu ada beberapa cara yang kurang lebih yang ada di slide ini, mulai dari proses mineralisasi dari lumpur segar menjadi lumpur matang sampai dengan perhitungan volumenya dengan ketinggian air minimal itu 1,5 meter dengan panjangnya itu harus akan digunakan sebagai setengah dari panjangnya itu 2 kali dari lebarnya. Atau bisa teman-teman baca sendiri di dalam perda yang diterapkan oleh Jakarta mengenai ilmu teknik kesehatan kedua yang diterbitkan oleh DPMK. Nah, untuk tambahan sendiri itu gambar konstruksi sebelum pembangunan sebuah bangunan gedung akan melalui tahap perencanaan. Sebagai alat komunikasinya digunakanlah gambar-gambar yang memberikan ilustrasi tentang gedung tersebut nantinya. Selain menampilkan wujud fisik bangunan, gambar-gambar ini juga digunakan sebagai pertimbangan lain dalam bangunan itu agar terlihat lebih indah, juga aman dan nyaman untuk ditempati. Semakin rumit wujudnya dan fungsi bangunannya, maka semakin banyak gambar yang dibutuhkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi nantinya. Berikut beberapa jenis gambar yang digunakan selama proses perencanaan hingga selesainya pekerjaan. Yang pertama ada gambar perencanaan, yang merupakan gambar yang dibuat berdasarkan konsep dan pemikiran dari para perencana seperti arsitek, engineer, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Selanjutnya ada gambar tender, merupakan gambar yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan volume pekerjaan dalam proses pemilihan kontraktor. Selanjutnya ada gambar konstruksi, merupakan tahap lanjutan setelah pemilihan kontraktor yang untuk memulai proses pembangunan atau konstruksi itu sendiri. Agar gambar yang diluncurkan ini lebih mudah untuk dipahami isinya, serta setelah disempurnakan di dalam gambar tender sebelumnya. Selanjutnya itu ada gambar kerja atau shop drawing. Nah, gambar kerja ini yang digunakan oleh para tukang ataupun kontraktor dalam acuan melakukan proses pekerjaan konstruksi di lapangannya. Yang terakhir itu ada gambar jadi, di mana ini sudah gambar final dari bangunan gedung yang sudah selesai dilaksanakan. Gambar ini dibuat oleh kontraktor sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan akan digunakan oleh pemilik bangunan sebagai acuan untuk melakukan perawatan nantinya. Bisa jadi beberapa jenis
Gambar di atas dihilangkan dengan alasan untuk menghemat waktu dan biaya juga, tergantung pada perjanjian yang dilakukan antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor. Misalnya, pada jenis pekerjaan desain and build, penggunaan gambar-gambar yang dimaksudkan agar hasil pelaksanaan sesuai dengan keinginan pemilik dan biaya serta waktu yang diperkirakan sebelumnya. Nah, di sini untuk sedikit gambaran arahannya, dimulai dari gambar perencanaan, gambar konstruksi, gambar tender, gambar kerja, dan gambar jadi tadi. Sebelum saya mengakhiri sesi video pembelajaran sesi ke-6 ini, saya akan menampilkan sedikit contoh mengenai gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, dan lain-lain. Nah, inilah contoh beberapa gambar yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ini gambar denah, di mana yang terlihat seperti yang saya sampaikan di dalam materi, adanya potongan dari dinding, detail-detail dari perabot yang akan ada di dalamnya, nama-nama ruangan yang digunakannya, serta adanya ukuran-ukuran dan elevasi dari setiap ruangannya. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan lainnya. Nah, dan di sini ini ada garis yang melintang dari atas ke bawah. Nah, ini yang nanti akan digunakan sebagai gambar potongan nantinya. Gambar potongan ini biasanya ditandai dengan adanya tanda arah panah. Jadi artinya dari potongan ini tadi itu yang akan tertampil tuh yang terpotong ini ke arah sana. Jadi orang yang melihat itu di arah kursor saya di sini. Atau seperti yang saya gambarkan. Nah, disinilah arah mata melihat. Nanti akan tertampil potongan gambar yang ada dari bagian sini dari arah sebelah kanan slide ini. Nah, selanjutnya ini gambar tampak depan. Tampak depan tentunya akan menampilkan tampilan dari keadaan depan rumah dari satu arah dan secara lurus, tidak mengindahkan kaidah perspektif atau arah sudut pandang. Jadi yang akan tertampil biasanya kalau bagian depan rumah itu adanya teras, di mana nanti ada pintu, baik itu pintu ataupun pintu garasi, dan ada jendela serta tambahan-tambahan lainnya. Di sini jika memang ada pagar, itu bisa juga ditambahkan di dalam gambar tampak denah ini. Namun kebiasaan dari drafter untuk menampilkan gambar tampak depan ini, pagar dihilangkan, nanti ada detail pagar sendiri. Nah, selanjutnya ini ada gambar denah lagi untuk tipe yang lain. Nah, ini untuk potongannya jika tadi vertikal, sekarang itu lebih ke horizontal. Dan arah penglihatannya itu yang ditampilkan dari bawah ke atas. Jadi nanti yang akan tertampil itu adanya potongan kamar tidur, ruang keluarga, serta adanya ruang bebas di sini. Yang mungkin di sini kegunaannya sebagai ruang penyimpanan seperti garasi kedua untuk penyimpanan sepeda, sepeda motor, dan peralatan lainnya. Atau juga bisa digunakan sebagai semi gudang. Ini untuk tampaknya, untuk gambar yang tipe B barusan. Nah, selanjutnya ini gambar potongannya. Seperti yang saya katakan tadi, yang akan tertampil di dalam gambar potongan dari rumah yang tipe B tadi, itu adanya kamar tidur sebelah sini, adanya ruang keluarga, dan adanya tadi yang kata saya garasi kedua atau juga bisa digunakan sebagai semi gudang. Dengan adanya detail dari potongan pondasi, lantai, plus dengan elevasinya, terus adanya potongan dari atap-atapnya, ukuran dari dan model kuda-kuda, dan penempatan gording dan nok lainnya. Ini masih gambar denah lagi untuk yang tipe selanjutnya. Nah, ini ada tampak muka atau tampak depan. Selanjutnya ada tampak samping kanan. Biasanya kalau untuk sebuah perumahan, karena sistemnya itu lebih yang saling berhimpit atau bahasa umumnya itu berdempetan, jadi tampilan samping dari bangunan itu hanya diambil dari sebelah saja, karena yang sebelahnya dinyatakan itu menyatu dengan bangunan lainnya. Ini gambar potongan, ada potongan AA, potongan BB. Biasanya itu simbol-simbol yang digunakan dalam menerapkan gambar potongan. Nah, kurang lebih seperti ini detail pondasi itu. Adanya kedalaman penggalian,
rencana lantai kerja, posisi dari urukan batuan dan lain-lain, itu nanti akan digambarkan di dalam detail fondasi ini. Dan juga adanya posisi slope dan lain-lain. Selanjutnya ini untuk detail dari kusen, pintu, dan jendela. Yang di atas ini untuk tipe jendela, jadi ada ukuran dari jendelanya, terus posisi jendelanya. Jika memang memungkinkan nanti akan adanya arahan pembukaan dari jendela itu juga. Nah, selanjutnya untuk detail rangka atap. Untuk detail rangka atap sendiri itu biasanya digambarkan dalam dua perspektif, yaitu secara dari titik atasnya atau horizontalnya yang akan menampilkan potongan dari arah gentengnya itu sendiri, atau yang kalau dalam bahasa Jawa itu rencana wuungnya atau gunungan dari gentengnya itu. Kalau untuk perspektif potongan atau yang dari arah vertikalnya, itu yang terlihat itu potongan dari rangkanya atau dari kuda-kudanya, baik kuda-kuda, rem usuk, dan lain-lainnya nanti akan tertampil di dalam tampilan vertikal ini. Berapa tingkat kemiringannya juga akan tertampilkan. Ini untuk yang lebih detail mengenai gambar denah kuda-kuda, atau juga bisa teman-teman cari secara mandiri di dalam internet. Nah, selanjutnya ini untuk detail rencana plafon yang masuk juga di dalam rencana atap. Biasanya untuk rencana plafon ini sekalian ditambahkan dengan rencana instalasi listrik agar tidak berbenturan dengan penempatan listrik nantinya juga. Nah, ini untuk instalasi plumbing atau saluran air, baik itu air bersih ataupun air kotor. Sebaiknya di dalam suatu rumah itu benar-benar didesain agar tidak akan tercampurnya antara air bersih dan air kotor. Dan itu juga bisa mengantisipasi terjadi korsleting di dalam rumah itu sendiri. Dan lebih baik jika untuk plumbing ini juga disiapkan untuk mengenai saluran untuk anti kebakaran. Mungkin itu contoh gambar konstruksi bangunan yang cukup sederhana, mulai dari adanya gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, serta detail-detail yang lainnya. Untuk mengakhiri sesi ke-6, kali ini saya akan memberikan sedikit tugas, yaitu cukup dengan teman-teman buatkan sebuah gambar denah, di mana sesuai dengan keterangan yang ada di dalam materi, apa saja yang harus tergambarkan di dalam gambar denah itu nanti seperti apa saja. Nah, untuk gambar denahnya itu cukup teman-teman buatkan rencana bangunan rumah impian kalian. Tentunya nanti hasilnya akan berbeda-beda antara satu dan lainnya. Walaupun itu untuk mahasiswa yang kembar, jikapun ada. Karena setiap impian manusia pasti memiliki masing-masing perbedaan dan ciri khas. Ketentuannya, gambar merupakan hasil dari gambar manual yang dilakukan oleh mahasiswa terkait. Sertakan dan skala gambar pada gambar kalian nantinya. Lengkapi gambar kalian itu dengan kop gambar atau etiket yang sudah kalian buat di sesi kelima sebelumnya. Tambahkan keterangan pada kop gambar itu atau di dalam etiket kalian bahwa gambar ini merupakan hasil gambar kalian pribadi guna melengkapi tugas sesi ke-6 ini. Untuk dipermudah bebas, karena rumah impian itu siapa tahu akan menjadi suatu doa bagi kita, sehingga akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat kita miliki suatu hari kelak nantinya. Tugas ini dikumpulkan di Adlink dalam bentuk JPG ataupun PDF, silahkan. Setelah selesai di-upload, jangan lupa untuk memberikan masukan untuk perkuliahan selama sampai dengan sesi ke-6 ini, karena untuk sesi ke-7-nya nanti akan kita gunakan sebagai live session dan persiapan untuk UTS. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya Nadir Susilo Nugroho undur diri. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di live session berikutnya dan materi-materi berikutnya.